Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Palina dari kelas 4 PJJB, mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi GIS, yaitu mengenai software pengolahan data LIDAR dan software pengolahan data penginderaan jauh atau NP. Sebelum kita mengetahui software pengolahan data LIDAR, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu LIDAR, komponen data LIDAR, serta proses pengolahan data LIDAR. LIDAR atau Light Detection and Ranging merupakan sistem penginderaan jauh atau aktif menggunakan sinar laser yang dapat menghasilkan informasi mengenai karakteristik topografi permukaan tanah dalam posisi horizontal dan vertikal. Sinar laser tersebut memiliki gelombang tidak tampak atau inframerah yang menembus celah dedaunan dan mencapai permukaan tanah untuk dipantulkan kembali dan ditangkap oleh sensor laser. Sensor laser berfungsi untuk memancarkan gelombang atau sinar laser ke objek dan merekam kembali gelombang pantulannya setelah mengenai objek. Komponen data LIDAR. Ada 4 komponen data LIDAR, yaitu yang pertama sensor LIDAR, di mana sensor LIDAR berfungsi sebagai pemancar sinar laser ke objek dan merekam kembali setelah mengenai objek. Yang kedua yaitu GPS. Metode penentuan posisi GPS yang digunakan dalam sistem LIDAR adalah diferensial kinematik. Yang ketiga, IMU. IMU berfungsi sebagai instrumen yang mendeteksi pergeseran rotasi dari wahana terbang terhadap sumbu-sumbu sistem terbang. Dan yang terakhir yaitu kamera digital. Kamera dalam sistem LIDAR berfungsi untuk menghasilkan foto dari area pengukuran LIDAR. Yang selanjutnya yaitu proses pengolahan data LIDAR. Pada proses pengolahan data LIDAR ini, bisa kita lihat skema ini dapat disimpulkan bahwa dari data IMU dan jarak laser diperoleh, maka selanjutnya melakukan pengolahan data secara post-processing, yang mana yang harus dilakukan pada post-processing adalah yang pertama itu mendownload GPS yang ada pada pesawat. Kemudian data ini diolah dengan menggunakan software GPS tersebut yang menghitung solusi akurat kinematik sepanjang lintasan pesawat. Yang kedua yaitu nilai akurasi kinematik. Kemudian digabungkan dengan data IMU sehingga posisi dan orientasi pesawat sepanjang jalur penerbangan lintasan dapat diperoleh. Yang ketiga yaitu pengolahan data dan menggabungkan data IMU dan GPS dengan data jarak dari masing-masing sinar laser yang dihasilkan dengan menggunakan algoritma. Maka posisi dari masing-masing sinar laser dapat diperoleh, hasil akhirnya adalah posisi X, Y, Z, dan masing-masing objek yang dipantaukan oleh sinar laser. Selanjutnya yaitu software pengolahan data LIDAR. Ada beberapa aplikasi software yang bisa digunakan dalam pengolahan data LIDAR tersebut. Di antaranya yaitu ArcGIS. ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh Esri, yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda, seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web atau geoprocessing. Ada jenis-jenis data ArcGIS yaitu data spasial dan data atribut, di mana data spasial adalah data yang menggambarkan bentuk atau kenampakan objek di permukaan bumi. Data spasial ini dibagi menjadi dua, vektor dan raster, di mana data vektor dibedakan menjadi 3 macam, yaitu titik atau poin, garis yang berupa line atau polyline, dan area yang berupa region atau poligon. Data atribut adalah data deskriptif yang menyatakan nilai dari data grafis tersebut. Data atribut ini menyimpan informasi tentang nilai atau besaran dari data grafis. Untuk struktur data vektor, data atribut tersimpan secara terpisah dalam bentuk tabel.
Software pengolahan data penginderaan jauh atau NP. NP adalah suatu sistem pengolahan citra digital penginderaan jauh yang revolusioner dibuat oleh Research System atau RSI. NP juga dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan spesifik yang menggunakan data penginderaan jauh dari satelit dan pesawat terbang NP. NP menyediakan data visualisasi yang menyeluruh dan analisa untuk citra dalam berbagai ukuran dan tipe. Semuanya dalam suatu lingkungan yang mudah dioperasikan dan inovatif untuk digunakan. Selain itu, NP penginderaan jauh mempunyai beberapa menu. Menu utama diantaranya adalah File Management, Display Management, Interactive Display Function, Basic Tools, Classification, Transform, Filter, Spectrum Tool, Map Tools, Vector Tools, Topography Tools, dan Radar Tools. Adapun fungsi NP yaitu ada pengolahan citra, klasifikasi NP, pengolahan data hiperspektral, pengolahan data citra radar, dan pemetaan. Berikut adalah tampilan NP klasik. Ini merupakan tampilan NP klasik. Dan adapun tampilan NP versi terbaru. Dan inilah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.